Salam saudara semua, ya jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan membahas banyak hal yang akan kita sharingkan bersama, yaitu tentang bagaimana bertumbuh dan berbuah. Nah, kita balik saja. Banyak orang-orang tidak memahami dan saya tidak tahu kenapa khotbah-khotbah tentang pertumbuhan dan berbuah itu sedikit ya, bahkan disalahpahami. Jadi di kelompok saya ada teman-teman, saya selalu bertanya, apa sih cirinya orang bertumbuh dan berbuah? Wah, gitu. Jadi rata-rata hamba-hamba Tuhan eh, apa eh, mengatakan ciri orang bertumbuh adalah dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa gitu kan, dia rajin baca Alkitab gitu kan. Terus apa lagi? Wah, dia pelayanan ya kan, ya. Terus dia menjadi hamba Tuhan, dia jadi pengerja lah di gereja ya, minimal minimal seperti itu loh. Itu udah standar paling rendah lah misalnya. Oh, itu ciri bertumbuh dan berbuah. Tetapi apa yang terjadi ya dalam kenyataannya, orang-orang yang sudah pengerja, orang-orang yang sudah melayani Tuhan itu mengalami kepahitan, bahkan pernah hancur hatinya, bahkan musuhan satu sama yang lain, ya malah jadi arah tujuannya jadi menyimpang dan akhirnya kecewa dengan Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan itu akhirnya mengutamakan uang gitu kan, mengutamakan jabatan dan sebagainya macamnya. Itu kan secara logika itu adalah manusia yang tidak bertumbuh di dalam rohani, yang tidak berbuah di dalam rohani, bahkan di secara jiwa mereka dia tidak mengalami perubahan yang signifikan ya kan. Bahkan banyak orang ya yang tadi baca firman Tuhan terus berdoa dan segala macam itu ngaco gitu kan. Jadi contohlah sekarang itu di era keterbukaan informasi, banyak orang baca firman Tuhan akhirnya jadi ngaco ya. Jadi menafsirkan berdasarkan apa yang dikehendaki dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat di YouTube lah ya, itu banyak hamba-hamba Tuhan tuh khotbahnya ngaco gitu kan, karena tidak sesuai. Padahal dia baca firman Tuhan, apakah itu disebut berbuah, apakah disebut bertumbuh? Ya tidak, dia malah tenggelam gitu kan, karena dia salah menafsirkan firman Tuhan, salah mengartikan, dan semaunya sendiri dia ini kan gitu kan, dia sampaikan, bahkan menyesatkan banyak orang gitu kan. Nah, ini ya bukan bertumbuh, bukan berbuah. Jadi coba sih kita baliklah kayak gini, yang artinya berbuah. Ya kalau pohon ya, ini bicara tentang pohon. Ketika berbuah itu, buah itu dinikmati oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Maka ada istilah masa jeruk makan jeruk. Jadi tidak mungkin pohon mangga makan buah mangga. Jadi apakah buah mangga itu manis, buah jeruk itu manis, yang mengatakan itu orang lain, itu barulah disebut berbuah. Jadi kalau itunya tidak bisa dinikmati, hidup kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain, maka tidak dapat dikatakan berbuah walaupun sudah pelayanan. Makanya banyak pelayanan yang menyesatkan, ya tidak berbuah, tidak pelayanannya berbuahnya asam ya. Contohnya ya, ada seorang hamba Tuhan di satu gereja, dia toksik dengan jemaatnya, dengan pengerjanya. Akhirnya orang yang mau melayani gereja itu pada kabur. Ya mulanya dekat ditawarin melayani, kabur. Kenapa? Karena si hamba Tuhannya, si gembalanya ini ya tidak berbuah. Buahnya asem gitu kan. Akhirnya tidak menjangkau banyak jiwa. Akhirnya terjadilah hubungan toksik di dalam gereja itu. Nah, itu contohnya. Terus bertumbuh gimana? Ya, orang ginilah. Saya ada berdebat dengan teman saya, baca firman Tuhan, berdoa gitu kan. Terus setiap hari lah ada berapa pasal, 4 pasal. Saya tidak katakan demikian. Kalau kita cek sekarang di media sosial, justru hamba-hamba Tuhan yang besar itu ketika dia baca firman Tuhan, dia banyak menyalahgunakannya, menyelewengkannya gitu kan. Nah, saya mengambil perumpamaan begini. Membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita menjalin hubungan, kita mau makan, ya makan. Firman Tuhan kita makan, itu makanan rohani kita berdoa itu makanan rohani kita. Itu adalah apa yang kita makan. Tetapi belum tentu makanan itu menyehatkan bagi kita. Contohnya saya bilang, saya sama Bapak sama. Bapak banyak makan sakit jantung, saya banyak makan diabetes. Jadi ya tidak bisa ditentukan bahwa banyak makan itu nanti bertumbuh dan berbuah. Banyak orang sebenarnya banyak makan malah sakit gitu kan. Nah, ini pun saya ya maaf untuk mengatakan, orang yang membaca banyak firman Tuhan malah ngaco sekarang gitu. Untuk sekarang ya, kalau dulu mungkin banyak ya.
banyak aliran-aliran dan segala macam. Tapi sekarang begitu, ketika orang baca firman Tuhan ditafsirkan sendiri, akhirnya menjadi ngaco dan akhirnya menjadi salah tafsir, dan salah tafsir membawa banyak orang untuk jatuh di dalam tafsirnya sendiri gitu kan. Padahal dia baca firman Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, kok jadinya melenceng dan berbeda. Nah, itu akhirnya menjadi dosa gitu kan. Jadi jaminan orang bertumbuh apa? Kelihatan sama orang, misalnya pohon ya. Saya sebagai petani, pohon yang bertumbuh itu kelihatan besar. Jadi kalau pohon itu besar, pohon nangka, pohon rambutan, dia tuh menjadi peneduh bagi banyak orang lah. Nah, terus dia menjadi sarang bagi burung-burung untuk hinggap di situ. Jadi pertumbuhan itu dirasakannya oleh orang lain, bukan proses. Jadi kalau apa ya, yang tadi ke gereja, yang tadi baca firman Tuhan, berdoa, itu bukan bertumbuh, itu proses untuk orang bertumbuh. Tetapi setelah baca firman Tuhan, belum tentu juga. Nah, banyak gereja pecah karena akhirnya gara-gara baca firman Tuhan, doktrinnya ngaco-ngaco gitu kan. Yang sekarang itu kan lagi ramainya adalah perdebatan antara orang memperdebatkan firman Tuhan, dan yang memperdebatkan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang rajin baca firman Tuhan gitu kan. Kan nggak mungkin firman Tuhan yang sama itu punya makna yang berbeda, seharusnya tidak mungkin gitu kan. Kalau Roh Kudus yang kita sembah itu adalah, atau Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Yesus yang ada bersama kita itu adalah yang sama, maka itu tidak mungkin terjadi perbedaan, itu ngaco gitu. Nah, itulah yang saya belajar, bahwa proses itu belum tentu disebut pertumbuhan, belum tentu bertumbuh. Jadi kalau saya bertani, saya kasih pupuk, saya kasih anti hama ya, supaya pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah. Dan bertumbuh itu dinikmati oleh orang lain, orang-orang sekitar. Berbuah itu pun dinikmati oleh orang lain. Apakah buahnya manis atau asam, itu orang lain yang mengatakannya, bukan kita yang mengatakannya ya. Makanya apa ya? Gini lah, teman-teman tuh yang mengatakan, ayo kamu bertumbuh, kamu berbuah. Jadi bertumbuh dan berbuahnya itu berkhotbah gitu. Jadi banyak orang yang kalau udah sampai bisa berkhotbah, udah bisa menyampaikan firman Tuhan gitu, udah bisa bawa sharing, itu sudah berbuah. Padahal buah-buah itu kan yang dikatakan oleh Tuhan atau buah roh. Dan buah roh itu nggak sendiri-sendiri. Yang namanya buah mangga adalah satu gitu kan. Demikian buah roh yang 9 itu juga satu buah roh. Jadi kalau orang punya kasih, maka dia akan punya kesabaran. Kalau ada orang punya kesabaran, dia punya kesetiaan. Jadi itu satu kesatuan, tidak bisa orang punya kasih tapi nggak sabar. Kan jadi lucu. Orang punya kasih tapi tidak punya kemurahan, itu aneh gitu kan. Justru kasih ada di dalam kemurahan, kemurahan ada di dalam kasih. Semuanya itu yang harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana kita bisa berbuah, bertumbuh dan apa? Dan menghasilkan gitu kan. Nah, itu kan kita balik nih dari berbuah, bertumbuh, dan dari ditanam. Nah, firman Tuhan katakan bagaimana sebuah pohon itu bisa bertumbuh. Bertumbuh dulu ya. Jadi biji itu ya, benih itu yaitu diri kita sendiri harus mati dulu. Jadi kalau sebuah biji kacang, ya sudah saya sampaikan beberapa episode sebelumnya, itu kita tanam di dalam tanah, dikubur, mati berapa hari, misalnya 3-4 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Ada beberapa pohon biji ya yang bisa bertumbuh setelah bulanan ya, kayak biji zaitun. Wah, itu susah untuk dia bisa tumbuh. Terus misalnya contoh biji kenari, dia harus apa ya, dibelah dulu. Terus biji pohon yang lain ya kan, itu kadang-kadang harus dibakar dulu baru dia bisa bertumbuh. Jadi ada prosesnya, mati dulu sebenarnya. Jadi makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mati, maka kamu hanya satu biji saja, dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita mau berbuah, bertumbuh, kita harus mati. Makanya di episode kemarin adalah orang harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, adalah mati bagi dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tidak mau mati, jangankan dia bertumbuh atau berbuah, dia cuma jadi dirinya sendiri. Segala sesuatu adalah untuk kepentingannya diri sendiri. Dan saya belajar dari hidup saya sendiri dan teman-teman hamba Tuhan yang luar biasa, saya melihat bahwa ketika proses mati itu, ya, yang namanya mati, saya sampaikan, orang tidak punya harga diri. Dan ketika orang tidak punya harga diri, dia benar-benar sudah mati. Dia benar-benar sudah salibkan kedagingan. Nah, itu syarat pertamanya. Jadi proses mati kedagingan, menyalibkan kedagingan, mati ya. Jadi kalau orang mati itu dikubur di dalam tanah dan diinjak-injak orang, mau dikencingin, mau diapain pun, dia tidak akan membela diri. Ciri-ciri orang mati seperti itu. Dan
Ketika kita mau bertumbuh, ya kita harus mati. Ketika kita tidak mati bagi diri sendiri, kita masih membutuhkan penghormatan, masih membutuhkan uang yang banyak, ya kan? Masih membutuhkan hawa nafsu dan segala masih menyalurkan gitu kan. Inginnya senang-senang, happy-happy, ya, tidak mau mati, tidak mau melawan kedagingannya, maka dia tidak akan bertumbuh walaupun dia hamba Tuhan. Saya mau bilang walaupun dia hamba Tuhan, karena pada akhirnya nanti dia akan jatuh. Pada akhirnya nanti seperti yang kayak kemarin, ada hamba Tuhan sopirnya dianjing-anjingin. Wah, anjing lu sial. Gitu kan. Jadi justru orang terdekatnya yang bisa lihat, oh, hamba Tuhan terkenal khotbah setiap hari Minggu, tetapi supirnya sendiri aja dibilang anjing gitu kan. Nah, itu contoh gitu loh. Contoh bahwa dia tidak bertumbuh sebenarnya. Dia cuma melakukan firman Tuhan karena dia belajar firman Tuhan, dia berkhotbah gitu kan. Manis-manis di depan jemaat tapi tidak bisa manis di depan supirnya sendiri gitu kan. Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami. Jadi untuk bertumbuh dan berbuah, yuk kita mati dulu. Mematikan semua keinginan daging. Kita makan, minum, dan pakai. Nggak usah dipikirin. Wah, kan kita masih hidup. Iya, tetapi Tuhan kata, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang gitu. Karena gini, manusia itu mau percaya Yesus atau tidak, mau beragama atau tidak, sama Tuhan tuh tetap dikasih makan, dikasih rejeki. Sama Tuhan itu tetap dikasih hidup. Bener nggak? Saya banyak kok ketemu teman-teman yang nyembah berhala gitu kan, ibaratnya lah, yang judi, yang mabuk segala macam, masih diberi hidup, dikasih rezeki, anaknya bisa sekolah, istrinya masih bisa dandan gitu loh kan. Jadi jangan, kalau kita menganggap bahwa wah kita kan masih butuh ini butuh itu, dan ya itulah ya tadi, kitanya tidak mau mati bagi diri sendiri karena kita pengen makan yang enak gitu kan. Misalnya karbohidrat. Secara kesehatan karbohidrat yang kita makan itu cuma berapa kalori yang dibutuhkan, bukan sebanyak-banyaknya. Makan apa ya? Makan sesuatu gitu kan, daging dan segala macam yang enak, enggak semua itu akan terbuang. Jadi porsinya ya. Saya kan belajar ilmu kesehatan ya, kedokteran. Enggak, kita butuh cuma nasi sekali makan itu. Kita mungkin orang yang sudah 30 tahun ke atas cuma 2 kali makan lah. Itu pun hanya 1 gelas air mineral yang 200 cc dipadatkan boleh. Segitu jatah makan kita. Itu udah bisa bikin apa-apa gitu. Sudah bikin kita punya tenaga lah, punya power untuk melakukan segala sesuatu. Terus sayuran. Ya sayuran apa yang paling murah lah? Cesim ya kan. Ya itu juga udah membantu. Buah ya buah apa saja gitu kan. Yang penting kita punya vitamin 4 sehatnya itu ada mineral, ada vitamin yang kita makan setiap hari, itu cukup. Jadi nggak usah makan yang mewah gitu, capcainya sampai seember gitu kan. Atau mukbang gitu kan, sekarang lagi zamannya gitu kan, wah makan sepuasnya gitu kan, yang 125.000 150.000 satu orang itu makan sepuasnya, ya ampun. Terus makan minumnya yang manis. Kita itu udah ditawarkan kemewahan-kemewahan yang sehat, dan banyak hamba-hamba Tuhan melakukan itu. Ya saya tidak protes orang mereka sendiri yang melakukan dan mereka sendiri yang ngomong gitu kan. Wah saya ini ya, makan khotbah akhirnya kena jantung, kena kolesterol gitu kan. Terus ketawa-tawa, wah saya harus pengakuan dosa. Ya, ini kan nggak lucu jadinya. Jadi tidak mencontohkan. Itu adalah proses yang sebenarnya berat. Tapi tidak berat kalau kita di dalam Tuhan. Nah masalahnya kita ingin melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mati. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mati. Nah, saya kan harus punya mobil karena anak saya 4 ngantar sekolah, kalau enggak kehujanan. Saya punya cerita lucu dulu. Ketika anak saya sudah besar, saya tidak bisa lagi bertiga di dalam motor. Ya motor saya motor metik. Saya pergi ke Jakarta, pergi ke Serpong, ya ampun, anak saya tuh nggak bisa. Di belakang dia, saya akan terdorong ke depan, di depan saya sudah tidak bisa lihat. Lalu saya bilang sama istri saya, kayaknya kita harus merubah kendaraan kita roda 4. Kalau tidak kita tidak bisa pergi bareng-bareng. Tapi apa yang terjadi sekarang, kendaraan saya roda 4, yaitu motornya tambah 1, jadi 2. jadi nggak mesti harus mobil kan gitu kan. Dan kenapa saya tidak mau mobil, ya saya di Bogor ya. Bogor itu jangankan weekend, hari biasa tuh macet. Jadi motor itu sangat menolong saya untuk cepat kemana-mana gitu kan. Jadi kalau bawa mobil itu setengah jam cuma berapa kilometer lah gitu kan. Nah itu hal-hal yang sebenarnya apa ya, karena keinginan kita aja, kita pengennya dapat. Nah ini kan kita ini ya, Tuhan tahulah saya anaknya berapa, ya saya harus punya mobil. Nah contohnya seperti saya punya rumah mewah lah, besar ya. Sampai saat ini saya nggak punya rumah ya kan, tapi kamarnya banyak. Kamar kos-kosan. Saya bahkan ninggali rumah saat ini yang saya pakai ngonten, ini rumahnya kosong nih.
kamarnya ada 5, kamar mandinya juga 5. Ini terserah saya mau tinggal di sini. Ini bukan rumah saya, tetapi saya berhak menempati tempat ini kan. Nah itu yang contoh lah, apa ya? Yang mungkin ada beberapa orang iri sama saya karena saya tidak ngontrak, tidak sewa, tapi saya bisa menempati sebuah rumah yang besar gitu kan, punya kebunnya juga luas, ada banyak hal di sini yang bisa saya nikmati. Nah, contoh seperti itu ya sudah, saya ngomong sama istri saya, ya udah kita nggak usah beli rumah, nanti juga kita mati. Siapa yang mau nempatin rumah kita, anak-anak kita ya suruh beli rumah sendiri lah. Jadi setelah umur saya di atas 50 tahun ini, saya ya udahlah nggak usah rumah ribet-ribet ratusan juta sekarang mau apa mau cicil juga nggak bisa. Nah itu yang kita harus pahami, kebutuhan kita Tuhan itu tahu ya kan, tetapi itu jangan menjadi kita ingin menjadi hak milik kita gitu kan. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, jelas dan tegas gitu kan. Nah yang kedua, setelah mati baru tumbuh. Nah tumbuhnya itu kata firman Tuhan, kalau biji itu udah mati nanti dia akan bertunas. Nah ketika bertunas bentuknya berubah. Ya bentuknya berubah, biji itu hilang, itu akan menjadi lembaga, nanti akan menjadi ada dua, ketika biji itu terbelah dua dan dua itu menjadi lembaga seperti daun kecil, lalu tumbuh berbuah dan hilang dan benar-benar mati. Nah barulah dia mengalami pertumbuhan. Setelah bertumbuh dia cabangnya bertambah banyak, lalu dia mulai berbunga gitu kan. Kalau itu tidak bertumbuh ya, makanya sudah mati terus bertumbuh, keluar tumbuh, terus dia tidak tahan terhadap lingkungan dan segala macam, mati ya, itu akhirnya tidak mati beneran gitu kan. Akhirnya tidak bertumbuh karena dia tidak tahan terhadap terhadap lingkungan gitu loh. Jadi prosesnya proses panjang, untuk bisa bertumbuh saja prosesnya panjang. Setelah kita mati bagi diri kita sendiri, untuk kita bertumbuh ya, untuk menjadi pohon yang besar ya, anggaplah sebelum berbuah itu kita akan menghadapi cuaca, kita akan menghadapi serangga, kita akan menghadapi panas, kita angin, hujan. Nah, bisa bertahan nggak kita di situ? Kita akan bahkan menghadapi badai. Akan tumbangkah kita di situ? Kalau tidak tumbang, kita akan menjadi pohon. Nah, setelah kita menjadi pohon ya, saya mau katakan begini. Saya petani. Jadi ada pohon itu yang baru bisa berbuah setelah 10 tahun. Pohon durian minimal 5 tahun baru bisa berbuah, tapi pohon cabai hanya 2 bulan dia sudah bisa berbuah. Jadi semakin besar gitu ya, semakin besar pohon itu, maka akan semakin lama berbuah. Jadi ada beberapa orang, ada beberapa teman lah, atau saya juga mengalami, ketika Tuhan menginginkan kita menjadi pohon yang besar, maka kita akan mengalami berbuahnya yang lebih lama. Rata-rata begitu. Jadi ketika saya ingin berbuah itu nggak cepat. Kalau cepat nanti juga runtuh sendiri ya kan. Nah prosesnya adalah ketika kita tahan terhadap sakit penyakit, tahan terhadap badai, tahan terhadap cuaca gitu kan. Tapi coba lihat pohon cabai, pohon terong ya, 2 bulan 3 bulan berbuah, tetapi ada angin hancur semua udah. Ya kan, tidak tahan. Tetapi pohon duren bisa tingginya 20-30 meter, itu akan tetap kokoh ketika menghadapi badai gitu kan. Jadi bertumbuh itu juga proses, bukan yang bisa pelayanan itu bertumbuh atau baca firman Tuhan, enggak. Makanan kita memang firman Tuhan, makanan kita adalah kita berdoa, makanan kita adalah kita beribadah, kita melayani. Tapi belum tentu itu kita sedang bertumbuh. Itu sedang makanan lah untuk supaya kita bertumbuh ya. Untuk kita bertumbuhnya apa? Karena yang disebut bertumbuh adalah kita semakin mengenal Tuhan. Ya kan? Pertumbuhan kita adalah mengejar semakin mengenal Tuhan. Nah, ketika kita semakin mengenal Tuhan barulah bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bukan satu kegiatan liturgi ritualnya tambah banyak, doa puasa itu orang yang bertumbuh, tidak. Semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin bertumbuh, karena akhirnya nanti kita menjadi intim dengan Tuhan dan kita menghasilkan buah pada musimnya, dan buahnya itu tetap tidak akan berubah-ubah gitu kan. Nah, itu yang proses kedua ya, adalah kita bertumbuh. Jadi bertumbuh itu suatu proses juga, nah baru berbuah, dan berbuah itulah kita dinikmati banyak orang, ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Proses ketika dari mati, harus mati dulu, baru bisa bertumbuh, baru bisa berbuah. Nah, buah itulah akhirnya orang nilai. Jadi saya banyak teman gitu kan, dan teman ke teman lagi gitu, sesama hamba Tuhan lah banyak. Dan yang itu tadi, dia dilihat baik oleh sebagian orang, tetapi oleh sebagian orang dia tidak baik. Nah, makanya sebenarnya apa? Itu kan buah kemunafikan. Jadi buahnya benar-benar bukannya buah. Jadi
ada beberapa teman itu tadi, dia apa ya, dia mendoakan orang ya kan, dia dia selalu ngajar orang tentang firman Tuhan, ini firman Tuhan dia bagikan. Tetapi pembantu rumah tangganya sendiri, tukang kebunnya sendiri aja kesel sama dia gitu kan. Karena saya kenal tukang kebunnya, saya kenal pembantunya. Jadi, oh Pak gimana sih Bapak itu begitu, wah kalau doa rajin ya. Ini kan padahal padahal ya yang kerja sama dia itu non Kristen gitu loh. Dia tidak bisa menjangkau. Tapi di kelompok Kristen ya, di kelompok kelompok yang dia ini kan, wah dia semangat, ini harus firman Tuhan, ini harus itu. Ah ya, jadi setelah saya tahu cerita dari pembantunya itu, saya justru wah ini orang munafik gitu kan. Nah, ini orang-orang yang dekat gitu kan. Nah, tetapi gimana ya? Ya kita harus belajar bahwa kita itu tidak bisa menjadi munafik. Berbuah itu dinikmati orang sendiri yang merasakan. Ya, dan kalau kata si A buah kita manis, maka kata si B buah kita manis. Tetapi kalau si A bilang manis, si B bilang kita asam, ada kemunafika di dalam hidup kita. Nah itulah buah yang harus sebenarnya buahnya tetap gitu loh, tidak naik turun, tidak fluktuatif rasanya gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Jadi berbuah itu adalah suatu hal yang wajib. Sebab kalau tidak berbuah ditebang kan. Cerita tentang pohon hara yang tidak berbuah ya tebang aja. Yang tidak berguna. Karena ketika kita tidak berbuah, kita tidak berguna. Jadi pelayanan belum tentu kita berguna bagi Tuhan. Ketika kita berguna Tuhan adalah kita menghasilkan buah. Dan buah kita tetap tidak fluktuatif, tidak naik turun, tidak asam dan tidak manis ya kan. Pokoknya kalau manis ya sudah manis semua gitu kan. Nah itu yang apa yang saya mau sampaikan. Dan kenapa buah kita itu menjadi tetap? Karena kita bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Bertumbuhnya di situ, bukan bertumbuh kegiatan, bukan bertumbuh menjadi aktivis rohani, bukan menumbuh jadi melayani di mana-mana, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kalau kita sudah semakin mengenal Tuhan, bertumbuhnya, maka buah adalah otomatis. Jadi jangan dipaksa orang untuk berbuah, ayo pelayanan, ayo kamu berbuah, tidak bisa. Itu adalah otomatis. Karena kalau tidak pohon mangga pasti berbuah mangga, pohon jeruk pasti berbuah jeruk. Jadi tidak usah dipaksa-paksa untuk dia berbuah, karena pada waktunya dia akan berbuah. Nah, juga demikian dengan kehidupan kekristenan kita. Yuk kita bersabar, kita mati dulu, kita mati bagi kedagingan kita mati bagi diri kita hidup buat Kristus, lalu kita bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Semakin mengenal Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan mengayomi seperti pohon yang besar, menjadi tempat berteduh, menjadi tempat burung-burung bersarang, menjadi hewan-hewan berkumpul di situ, hinggap ya kan, menjadi ketika kita menghadapi badai, hujan dan segala macam, kita menaungi ya, kita bahkan melindungi gitu kan, kita tidak goyah, dan barulah kita berbuah, dan buah itu dinikmati, dan buah kita tetap, buah yang rasanya manis itu tetap. Ya, kalau kita tidak tetap buahnya berarti kita munafik ya kan, kita buahnya bohong-bohongan. Tapi bohong gitu kan, berbuah tapi bohong gitu kan. Nah itu yang yang harus kita pahami bersama. Yuk kita belajar bersama-sama. Saya belajar, saya menyampaikan ini karena saya sudah melalui semua itu. Bagaimana saya harus mati, bagaimana saya harus bertumbuh mengenal Tuhan, bagaimana saya harus berbuah. Saya tidak akan menyombongkan diri berbuah, karena itu namanya kesombongan. Karena orang saja yang melihat apakah saya berbuah atau tidak. Buah saya hanya bisa dinikmati oleh orang lain, tidak bisa dinikmati oleh saya sendiri, karena jeruk tidak makan jeruk gitu kan. Jadi itu yang saya sampaikan. Semoga Roh Kudus menolong, menopang kita supaya kita boleh melakukan sampai kita berbuah. Jadi jangan takut kalau tidak melayani itu tidak berbuah. Jadi jangan takut kalau tidak membaca firman Tuhan dan segala macam itu tidak berbuah. Tidak, itu adalah proses. Ketika kita baca firman Tuhan, kita berbuah, itu cuma proses, cuma memberi makan rohani kita supaya kita bertumbuh, lalu suatu saat akan berbuah pada waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus menolong, menopang kita, mengingatkan kita supaya kita menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, yaitu bertumbuh dan berbuah. Amin.